Kota Bandung pada zaman dahulu banyak dihuni berbagai bangsa di dunia, termasuk diantaranya orang-orang Yahudi. Tetapi pada masa kini, keberadaan orang-orang Yahudi di Kota Bandung sudah tidak jelas lagi atau kemungkinan sudah lenyap. Pemirsa, kembali bertemu dengan saya, di mana saya kali ini menceritakan kisah sejarah orang Yahudi di Kota Bandung pada zaman dahulu. Sekaligus juga saya menceritakan mengapa mereka kini sudah tidak ada lagi. Nah, beginilah ceritanya. Pemirsa, catatan sejarah ini saya mulai dari hadirnya Mufti Palestina yaitu Haji Amin Al-Husaini pada konferensi Asia Afrika di Bandung pada April 1955. Semasa Perang Dunia II, Haji Amin Al-Husaini merupakan sahabat pemimpin Nazi Jerman yaitu Adolf Hitler. Pada tahun 1943, keduanya membahas kondisi terus berdatangannya orang-orang Yahudi ke Palestina. Dalam video ini, saya juga menceritakan keterlibatan Nazi Jerman dalam pembersihan orang-orang Yahudi di Indonesia dengan dimulai di Kota Bandung ketika Perang Dunia II tahun 1943 sampai 1944. Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, jumlah orang Yahudi ada sekitar 2.000 orang sampai sebelum Perang Dunia II tahun 1942. Jumlah terbesar ada di Jakarta dan Surabaya total 1.000 orang, sedangkan di Kota Bandung sekitar 40 orang. Nah, inilah perkumpulan orang-orang Yahudi di Kota Bandung sampai tahun 1940. Orang-orang Yahudi sudah ada di Nusantara atau kini bernama Indonesia sejak tahun 1619. Tokoh Yahudi terkenal adalah Jan Pieter Zoonschoon yang merupakan pendiri kota Batavia yang kini bernama Jakarta. Jan Pieter Zoonschoon ketika menjadi gubernur jenderal Hindia Belanda dikenal berlaku kejam kepada orang-orang pribumi. Kembali bercerita di Kota Bandung pada tahun 1920-an di mana orang-orang Yahudi sangat berkaitan dengan aktivitas Zionisme. Adapun perkumpulan orang-orang Yahudi Zionis tersebut adalah Freemasonry yang juga terdapat di Kota Bandung. Nah, inilah Loji Senyan di Loji Weh Bandung pada tahun 1920-an yang merupakan tempat perkumpulan kaum Freemason yang kebanyakan terdiri orang Yahudi. Namun pada masa kini, pada tempat bekas Loji Senyan tersebut sudah diganti menjadi Masjid Al-Ukhuwah Bandung. Di antara masyarakat senior Kota Bandung, banyak yang mengingat dahulu tahun 1970-an loji itu masih ada dengan dijuluki Gedung Setan. Sebagai gambaran, pada zaman kolonial Belanda sampai tahun 1942, di Kota Bandung terdapat pula aktivitas Zionisme pembentukan negara Israel. Penggeraknya adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di Kota Bandung. Bahkan di Bandung ada media massa khusus bagi kalangan Yahudi Zionis untuk persiapan pendirian negara Israel. Padahal pada tahun 1935 sampai 1940 di Kota Bandung ada pula partai Nazi dan banyak sekali orang Jerman anti-Yahudi. Namun pada masa itu pihak Nazi dari Jerman mengingatkan orang-orang Jerman Nazi di Kota Bandung jangan mengganggu orang-orang Yahudi. Sebab pihak Nazi mengingatkan para orang Jerman di Kota Bandung statusnya sedang berada di luar negeri. Ini adalah foto Jalan Braga Bandung pada tahun 1935. Pada foto ini tampak seorang anak laki-laki memakai pakaian khas Bavaria, Jerman. Tampak anak tersebut adalah orang Jerman di mana orang tuanya diyakini adalah anggota atau pendukung Nazi. Sampai tahun 1942 di Jalan Braga Bandung sangat banyak toko milik orang-orang Yahudi. Banyak orang Yahudi di Bandung merupakan anggota Freemason yang diduga ikut terlibat dalam kegiatan Zionisme. Para anggota Freemason selain orang-orang Yahudi dan bangsa Eropa juga orang pribumi ada yang ikut-ikutan. Pemirsa, aktivitas Zionisme Yahudi di Kota Bandung menjadi berantakan saat pendudukan pasukan Jepang pada Perang Dunia II tahun 1943 sampai 1945. Ini adalah catatan seorang Yahudi Italia yang tinggal di Bandung pada tahun 1943 yaitu Rob Casuto. Ia menceritakan awal penangkapan orang-orang Yahudi di Bandung pada Perang Dunia II. Pada awalnya pasukan Jepang membiarkan para orang Yahudi di Indonesia termasuk di Bandung bebas karena dianggap sesama orang Asia. Tetapi pada tahun 1943 ada personel Gestapo Nazi Jerman hadir di Kota Bandung yaitu Roland Woltart. Ia merasa kaget melihat para orang Yahudi di Kota Bandung dibiarkan bebas oleh pasukan Jepang. Atas perintah Gestapo Nazi Jerman di Kota Bandung, pihak Jepang kemudian menangkapi orang-orang Yahudi tersebut. Kemudian terungkap bahwa 95% orang Yahudi di Kota Bandung adalah anggota Freemason. Adapun Freemason merupakan organisasi induk dari Zionisme yang merencanakan pembentukan negara Israel. Para orang Yahudi di Kota Bandung kemudian ditahan pada 2 kamp interniran secara terpisah. Para wanita dan anak-anak Yahudi ditempatkan pada kamp di Oranye Plain, Jalan Riau, Bandung. Sedangkan para pria Yahudi ditahan pada kamp interniran di Cimahi.
Inilah sebuah ilustrasi semasa Perang Dunia II yang menggambarkan adanya kamp interniran alias kamp konsentrasi Yahudi di Cimahi pada tahun 1943. Tampak ada gambar sejumlah lambang kelompok Freemason. Di Cimahi, kaum pria orang-orang Yahudi tersebut ditempatkan pada sebuah bangunan dengan nomor 13. Dalam kepercayaan pagan, angka itu dikenal sebagai angka sial. Pemirsa, ada yang menarik pada penamaan kamp interniran orang-orang Yahudi Freemason di Cimahi pada tahun 1943 ini, yaitu bernama Kamp Tel Aviv. 5 tahun kemudian, nama Tel Aviv kemudian dijadikan nama ibu kota Israel yang diproklamirkan tahun 1948 dengan mencaplok wilayah Palestina. Pemirsa, melihat sejumlah arsip, saya menduga bahwa kota Bandung menjadi simbol pembersihan orang-orang Yahudi di Indonesia pada Perang Dunia II. Pada tahun 1943, ada orang Belanda pendukung Nazi membuka toko di Den Haag, Belanda dengan dinamai Toko Bandung. Lokasi Toko Bandung berada di seberang Grand Hotel Sentral Kota Den Haag, Belanda. Toko Bandung kabarnya didukung oleh modal dari pihak Nazi Jerman. Pada tahun 1945, pihak Jepang merencanakan pembunuhan massal orang-orang Yahudi di Indonesia. Namun rencana Jepang itu gagal karena keburu menyerah Perang Dunia II. Pada tahun 1946, para orang Belanda bekas interniran dievakuasi dipulangkan ke negaranya. Tetapi sampai tahun 1948 dan 1949, sekitar 2000-an orang Yahudi masih tetap berada di Indonesia. Sebab orang-orang Yahudi sampai masa itu memang tidak punya negara. Inilah pemberitaan soal jumlah orang Yahudi yang tersisa di Indonesia pada tahun 1959. Di kota Bandung tinggal hanya 10 orang, di Jakarta 25 orang, dan di Surabaya 150 orang. Sebab dari 2000-an orang Yahudi di Indonesia, sebanyak 1.800 orang sudah pergi ke sejumlah negara, terutama ke Israel sekitar tahun 1949. Tetapi tidak semua orang Yahudi asal Indonesia mau pergi ke Israel di Palestina. Sebagian di antara mereka lebih suka pergi ke negara lain, misalnya ke Australia. Namun tidak semua orang Yahudi asal Indonesia merasa senang tinggal di Israel ketika itu. Ada sebagian Yahudi asal Indonesia kemudian membentuk komunitas perkumpulan bernama Tempo Dulu di Israel.